Mulai bulan September 2025 akan ada pertukaran dukungan sarana, yaitu antara lokomotif kereta api Pandalungan dan lokomotif kereta api Gumarang atau Tegal Bahari. Itu karena sudah tidak rangkaian panjang lagi, sehingga pada hunting kali ini kita akan melihat sebelum pertukaran terjadi, yaitu satu hari sebelumnya di tanggal 31 Agustus 2025. Setelah ini kereta api Dharma Wangsa 165. Jadi tempat pertemuan antara sama kereta api Dharma Wangsa pada pagi ini menjadi di petak antara stasiun Cibitung ke stasiun Telaga Murni, yang mana biasanya bertemu di antara stasiun Cibitung ke stasiun Tambun. Berikutnya kereta api Parsel Utara 303 yang berjalan tepat di belakang kereta api Dharma Wangsa 165. Bahkan jaraknya hanya berbeda 3 menit. Dan entah apakah kereta ini sempat diusul oleh kereta api Dharma Wangsa atau tidak. Soalnya lumayan dekat selisih waktunya. Tapi melintas jalur 1 dan jalur Setelah ini kereta api Argo Bromo Anggrek 2. Jadi karena rangkaian aslinya masih berada di PT Inka Madiun, setelah anjlok pada 1 Agustus 2025, maka hingga akhir Agustus ini kereta ini masih memakai rangkaian yang lain. Oleh karena itu kereta punya Taksaka masih ada di KA2. Oke, sekarang kita berada di stasiun Tambun, dan karena untuk kereta api Pandalungan baru akan berangkat dari Jakarta pada malam hari, maka kita akan merekam rangkaiannya ketika dinas sebagai kereta api Parahyangan. Namun sebelum itu jalur 4 melintas kereta api Parahyangan Idle Malabar. Selanjutnya kereta api Pangandaran 128 yang hingga akhir Agustus ini masih memakai kereta wisata priority dan akan segera berakhir karena kereta panoramiknya akan kembali beroperasi pada bulan September 2025. Jadi cuma sebentar aja digantinya. Berikutnya kereta api Parsel Tengah 301 yang pagi ini mirip seperti kereta api Parsel Utara
dalam hal sama-sama tidak membawa kereta luar dinas yang bertujuan ke Jakarta. Jadi rangkaiannya terlihat pendek karena tidak ada penambahan kereta. Jalur 4 dari arah timur kereta api melintas langsung. Jalur 4 kereta api melintas langsung. Kemudian kereta api Argo Dwi Pangga 16, yang pada hari ini kereta pembangkitnya memakai kereta stainless steel generasi pertama. Soalnya untuk kereta pembangkit punya Argo Dwi Pangga, yaitu P02301, pada siang ini akan ikut secara luar dinas bersama kereta api Jakatingkir menuju Solo Balapan. Kemudian tujuan Cikarang 5052B. Pertama turunai penumpang Jalur 1 Cikarang persiapan 11 kereta. Selanjutnya kereta api Bengawan 282, yang mana mulai akhir September rangkaiannya nanti tidak lagi berbagi dengan kereta api Matarmaja. Soalnya KA Matarmaja akan mendapat kereta ekonomi New Generation hasil modifikasi. Sementara KA Bengawan masih tetap memakai kereta yang lama. Jalur 2 kereta api melintas langsung, hati-hati di jalur 2. Lalu kereta api Gunung Jati 118, yang pada hari ini tidak memakai kereta makan baru hasil modifikasi Balai Yasa Tegal. Jadi kembali memakai kereta makan model New Image. Artinya untuk kereta makan yang lama masih bisa dipakai ketika yang barunya sedang tidak siap. Selanjutnya kereta api Cakrabuana 121. Jadi untuk kereta makan pada kereta ini ternyata juga sama seperti kereta api Gunung Jati, yaitu sama-sama tidak memakai kereta makan baru hasil modifikasi Balai Yasa Tegal, sehingga penumpang tidak dapat merasakan kemewahan pada restorasinya. Kemudian kereta api Parahyangan Sau 38, yang pada akhir Agustus ini masih ditarik oleh lokomotif 203. Nah, ini kan memakai rangkaian Idle Pandalungan, jadi ada kabar baru untuk KA Pandalungan di bulan September 2025. Kabarnya lokomotifnya akan diganti dari 203 menjadi 206.
Berikutnya kereta api Serayu 284285, spesial memakai lokomotif livery bertema liburan sekolah. Dan hari ini juga membawa dua kereta luar dinas, yaitu K1 01819BD dan B01427BD untuk kelas eksekutif karena selesai perawatan, sedangkan gerbong bagasi karena selesai asistensi. Dan karena kereta api Gumarang juga akan berangkatnya pada malam hari, jadi siang ini kita hanya akan merekam ketika rangkaiannya berdinas sebagai kereta api Tegal Bahari. Ya akan menjadi rekaman terakhir ketika duksarnya masih lokomotif 206, lalu melintas kereta api Batavia 7006. Saat ini kita berpindah ke stasiun Bekasi Timur. Dan kereta berikutnya adalah kereta api Parahyangan SAU 36, yang mana pada satu kereta eksekutifnya memakai kereta dengan livery HUT RI ke-80. Mungkin memakai kereta punya Argo Wilis ataupun punya Turangga. Setelah ini kereta api Argo Merbabu 23. Jadi tidak hanya kereta api Gunung Jati ataupun kereta api Cakrabuana, melainkan kereta api Argo Merbabu yang rangkaian ini juga tidak memakai kereta makan hasil modifikasi. Namun untuk rangkaian kedua dari Argo Merbabu, entah apakah sama atau berbeda. Lalu jalur 2 telah berangkat KRL JR 20586 dan jalur satunya akan melintas kereta api Sembrani 40. Namun entah kenapa KRL yang baru berangkat nampaknya masih akan berhenti sebelum memasuki stasiun Bekasi. Padahal kereta api Sembrani cukup ngebut, jadi harusnya cuma ketahan sebentar aja.
Kemudian kereta api Tegal Bahari 204 yang hari ini kereta eksekutifnya hanya bawa 3 aja, padahal biasanya bawa 4 eksekutif. Namun untuk kelas ekonominya masih sama, yaitu membawa 5 ekonomi. Jadi nampaknya ada penyesuaian rangkaian. Sebagai informasi, mulai 1 September 2025, lokomotif kereta api Tegal Bahari akan diganti. Dari yang biasanya ditarik lokomotif 206, mulai esok hari akan ditarik oleh lokomotif 201. Berikutnya kereta api Cikuray 299. Keselamatan diri Anda, hati-hati. Baru saja jalur 2 melintas kereta api Cakrabuana 122. Kemudian jalur 3 masuk KRL JR 20530. Dan jalur 4-nya akan melintas kereta api Argo Sindoro 17. Lalu setelah kereta ini, kita akan berpindah ke stasiun Cibitung. Oke, sekarang kita kembali ke stasiun Cibitung. Langsung aja jalur satunya akan melintas kereta api Gaya Baru Malam Selatan 90. Kemudian kereta api Menore 175 yang pada hari ini kelas ekonominya agak sedikit banyak karena membawa 6 ekonomi dari yang biasanya hanya bawa 5 ekonomi. Kemungkinan karena penambahan di saat sedang libur panjang. Berikutnya kereta api Saunggali 111 akan melintas jalur 2. Sedangkan jalur 1 akan melintas juga kereta api Kalimas Kargo 2522. Jadi untuk kereta api Saunggali juga ditambah keretanya, yaitu pada kelas ekonomi premium. Menjadi membawa 7 ekonomi premium dari yang biasanya hanya bawa 6.
Selanjutnya, kereta api Purujaya fakultatif. Jadi, selain penambahan kereta seperti pada kereta api Menoreh ataupun kereta api Saunggali, jadi PT KAI juga menjalankan kereta api tambahan, termasuk kereta api fakultatif seperti kereta ini, yang mana sebelumnya biasanya cuma jalan yang reguler aja. Setelah ini kereta api Jakatingkir 256 yang pada hari ini membawa 2 kereta pembangkit. Yang satu dinas dan yang satunya luar dinas. Dan kabarnya untuk kereta yang dikirim adalah P02301 SLO. Baru saja kereta api Parahyangan fakultatif telah melintas jalur 1. Jadi keretanya agak terlambat karena harusnya 4 menit lagi udah lewat di stasiun Tambun. Sedangkan stasiun berikutnya masih ada stasiun Cibitung terlebih dahulu. Kemudian jalur 2 melintas kereta api Argo Merbabu 24. Setelah ini kereta api Blambangan Express 146 147, yang mana kereta ini ternyata tidak dipasang livery HUT RI ke-80. Padahal ketika Agustusan tahun lalu kereta api Blambangan sempat kebagian livery HUT RI. Dan entah apa alasannya untuk tahun ini tidak dipasang di kereta api Blambangan. Jalur 2 masuk KRL CRRC TS5 dan jalur satunya persiapan melintas kereta api Taksaka 43, yang mana pada rangkaian yang ini terdapat livery sebuah universitas, tepatnya pada eksekutif 1, yang mungkin dipasang berdekatan dengan kelas luxury supaya bisa terlihat oleh penumpang luxury juga.
tadi kita melihat kereta api Parahyangan Solo 33 yang mana pada kelas eksekutif 1 diganti dengan eksekutif yang tidak memakai livery HUT RI ke-80. Jadi ada yang ditukar ketika di stasiun Bandung dan penggantinya adalah K101817 SDT. Lalu akan melintas kereta api Saunggali 112. Berikutnya kereta api Purwojaya fakultatif. Dan lagi-lagi di sana kita melihat adanya KRL yang sedang tertahan untuk bergantian jalur. Yang mana ketika kereta ini sedang tidak jalan, maka harusnya di waktu ini tak ada KRL yang tertahan. Namun sekarang berbeda. Kemudian kereta api Fajar Utama YK 109 yang mana berjalan dengan hati-hati karena di depannya tadi masih ada KRL yang baru masuk stasiun Bekasi. Dan itu jaraknya cuma beda 3 menit. Jadi apakah kereta ini akan ditahan juga sebelum masuk Bekasi? Selanjutnya kereta api Menoreh 76 yang mana kereta makannya untuk hari ini spesial memakai bekas kereta api Argo Sindoro ataupun Argo Muria. Tapi bukan yang livery baru ya, melainkan hasil modifikasi di Balai Tegal pada tahun lalu. Lalu kereta api Parahyangan fakultatif akan melintas jalur 1 dan jalur 2-nya akan melintas kereta api Ken Limas Kargo. Jadi untuk kereta barang pada hari ini ada yang ditarik oleh lokomotif dengan livery jumbo. Jadi tidak hanya berdinas kereta penumpang, tetapi kereta barang juga bisa. Berikutnya kereta api Taksaka 46.
Jadi di rangkaian ini ada dua kereta yang tidak memakai livery Taksaka. Itu karena ada yang sedang dipakai di kereta api Argo Bromo Anggrek ataupun di KA Bogowonto. Makanya jadi harus meminjam punya kereta yang lain. Kemudian kereta api Brantas 152, yang mana untuk kereta ini biasanya masih memakai kereta makan yang digabung dengan kereta pembangkit. Sedangkan untuk KA Bangunkarta ataupun KA Singasari, mereka udah dipisah antara kereta makan dan kereta pembangkit. Selanjutnya kereta api Argo Laut 13 yang hari ini memakai kereta pembangkit punya sendiri, yaitu P02302 SLO, yang mana masih memakai livery warna merah. Berbeda dengan punya Argo Dwi Pangga, yaitu P02301 telah diganti liverynya, seperti yang telah kita lihat di kereta api Jakatingkir. Lalu kereta api Bogowonto 103. Jadi di kereta ini terdapat dua kereta punya Taksaka dan satu kereta punya Argo Dwi Pangga. Itulah kenapa tadi di kereta api Taksaka terdapat dua kereta eksekutif dan satu pembangkit yang bukan punya sendiri. Soalnya ada yang sedang dipakai di kereta api Bogowonto. Berikutnya kereta api Parahyangan Sau 37, yang mana lokomotifnya masih sama seperti tadi pagi. Jadi walaupun bukan ditarik oleh lokomotif 206, namun untuk dinasannya masih bisa dibuat pulang pergi. Namun akan beda halnya jika terjadi pada kereta api Parahyangan fakultatif. Kemudian kereta api Sembrani 39 yang hingga hari ini masih memakai kereta pembangkit stainless steel new generation. Meskipun kereta api Sembrani sendiri masih memakai kereta stainless steel generasi pertama dan kereta luxury generasi kedua, namun untuk pembangkitnya bisa yang lain.
Selanjutnya kereta api Mataram 75 persiapan melintas stasiun Kranji. Apabila tadi ada satu kereta punya Argo Dwi Pangga di kereta api Bogowonto, maka di KA Mataram ini terdapat 2 kereta punya Argo Dwi Pangga. Jadi ada 3 kereta yang terpencar dari kereta api Argo Dwi Pangga. Sebelumnya kita melihat balapan antara KRL JR205 dengan kereta api Argo Bromo Anggrek. Nah, kali ini di stasiun Cakung kita melihat balapan antara KRL JR205 dengan kereta api Madiun Jaya. Spesial ditarik oleh lokomotif livery vintage yaitu 2018331 SMC. Berikutnya kereta api Manahan 61. Dan sore ini kita mencoba untuk hunting di stasiun Klender. Jadi stasiun ini merupakan stasiun terdekat dari stasiun Jayanegara. Artinya kereta api Manahan ini persiapan akan memasuki stasiun Jayanegara setelah melewati stasiun Klender. Kemudian kereta api Bima 8 yang sore ini terlambat karena sempat berhenti luar biasa di stasiun Jayanegara untuk proses naik turun penumpang bagi yang tidak bisa berangkat dari stasiun Gambir. Jadi ada pengecualian untuk hari ini penumpang bisa naik dari Jayanegara. Selanjutnya kereta api Jayakarta 252. Oleh sebab tadi KA Bima baru berangkat mendekati jadwal kereta api Jayakarta dari stasiun Jayanegara, makanya kereta api Jayakarta ini jadi terlambat. Soalnya tadi menunggu KA Bima untuk berangkat dari stasiun Jayanegara terlebih dahulu.
bisa masuk ke Cikarang jalur 2. Lalu kereta api Cikuray 300. Nah, kereta dari Pasenen yang seharusnya melintas langsung di Jayanegara juga dibuat berhenti luar biasa untuk hari ini. Dan spesial sore ini, kereta api Cikuray ditarik oleh lokomotif livery HUT RI ke-80. Terakhir, kereta api Tawang Jaya 259. Jadi sore ini kereta api Tawang Jaya sampai duluan di Jakarta daripada kereta api Papandayan. Meskipun terkadang bergantian, kadang KA Papandayan duluan dan kadang KA Tawang Jaya yang duluan. Jadi tidak menentu ya.